Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ingin mengingatkan sebelumnya ya, sekarang ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, tetap gunakan masker dan mencuci tangan sebelum atau setelah kegiatan di rumah. Juga jangan lupa untuk menjaga jarak ketika kita berada di luar rumah. Ya anak-anak, baiklah. Sekarang kalian bukan lagi di kelas 3, tapi sekarang kalian udah kelas 4. Untuk itu, pembelajaran kita untuk pertama kali ini sangat berbeda. Biasanya kita langsung tatap muka, ya kan? Selama kita di sekolah. Tapi sekarang ini pembelajaran kita dilakukan dengan sistem luring. Apa itu sistem luring? Yaitu sistem pembelajaran secara offline di luar tatap muka seperti yang sekarang Ibu lakukan. Ya anak-anak, yaitu membuat video, kemudian kalian tonton video. Video apa yang dibuat? Bukan video main-main ya, tapi video pembelajaran. Oke, baik. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Indonesia itu dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan Indonesia itu berjajar pulau-pulau, dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil. Ya. Kalau Ibu mau tanya dulu, kita ini berada di Paluta ini ya, berada di provinsi mana? Di provinsi Sumatera Utara. Pintar. Sumatera Utara itu berada di Pulau Sumatera. Hebat sekali. Anak Ibu masih pintar, berarti masih sering belajar selama di rumah. Karena Indonesia itu terdiri dari pulau yang besar dan pulau yang kecil, jadi di pulau-pulau inilah terdapat keragaman budaya. Keragaman budaya berarti beragam itu adalah bermacam-macam. Budaya itu adalah adat istiadat atau tradisi yang secara turun-temurun dilaksanakan sampai sekarang, itu adalah suatu budaya. Nah, jadi karena di pulau-pulau itu terdapat keragaman budaya, misalnya ada keragaman agama, ya kan? Di Indonesia itu terdapat 6 agama. Kemudian ada apa lagi yang beragam di Indonesia? Tadi agama yang pertama. Yang kedua ada suku bangsa. Yang ketiga beragam rumah adat. Yang keempat ada lagu daerah. Terus ada juga makanan khas atau makanan tradisional. Kemudian ada senjata tradisional, juga ada alat musik tradisional, dan yang terakhir ada tarian daerah. Ya, ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama itu agama Islam. Yang kedua itu Kristen, Protestan. Yang ketiga agama Kristen Katolik. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Yang keenam Konghucu. Pintar. Ternyata anak-anak Ibu semua di rumah masih ingat ya. Berarti belajarnya
baik di rumah. Dan kalau kita bahas tentang agama yang ada, berarti kita juga harus tahu ya. Siapa yang tahu kitab suci agama Islam? Apa? Ya, kitab suci agama Islam itu Al-Quran, dan tempat ibadahnya itu berada di masjid. Hari raya agama Islam itu adalah tahun baru Hijriah. Ya, yang kedua ada agama apa selanjutnya setelah Islam? Agama Kristen, Kristen Protestan, dan juga ada Kristen Katolik. Nah, kalau dia Kristen itu berarti kitab sucinya adalah Injil. Agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu sama ya, kitab sucinya itu Injil. Tempat ibadahnya itu di gereja. Kemudian hari raya besarnya itu adalah hari Natal. Sekarang yang ke berapa? Tadi Islam, ulangi dulu. Kemudian ada Kristen Katolik, juga Kristen Protestan. Berarti sekarang yang keempat. Yang keempat itu selanjutnya adalah agama Buddha. Ada yang tahu kitab agama Buddha itu apa? Iya, bagus. Tadi udah ada yang jawab anak ibu ya. Kalau agama Buddha itu kitab sucinya adalah Tripitaka. Ya, bagus. Terus yang tahu tempat ibadahnya agama Buddha di mana? Bagus sekali. Tempat ibadah agama Buddha itu ada di Vihara. Dan hari raya besar agama Buddha itu hari raya Waisak ya anak-anak. Selanjutnya tadi agama Islam udah, agama Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan udah, terus kemudian agama Buddha juga udah. Kelima agama Hindu. Agama Hindu, ibu mau tanya, apa kitab suci agama Hindu? Pintar sekali. Agama Hindu kitab sucinya adalah Weda. Agama Hindu tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadah agama Hindu itu di Pura. Kemudian hari raya agama Hindu itu adalah hari raya Nyepi. Kalau gitu kita bahas agama yang terakhir. Agama apa? Agama Konghucu. Agama Konghucu ini kitab sucinya adalah Wujing Xingsu. Dan tempat ibadahnya itu di Klenteng. Terus hari raya besar agama Konghucu adalah hari raya Imlek. Ya, diingat tadi ada 6 agama ya. Yang pertama agama Islam, kemudian agama Kristen Protestan, kemudian agama Kristen Katolik, terus Hindu, kemudian Buddha, yang terakhir Konghucu. Pintar. Nah, Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan memiliki kekayaan alam yang sangat beragam. Di antaranya ada rumah adat, kemudian ada suku bangsa tadi, kemudian ada makanan khas atau makanan tradisional, kemudian ada senjata tradisional, dan ada alat tradisional, juga ada lagu dan
tidak lupa ada juga tarian daerah budaya di Sumatera Utara. Pertama lihat ada rumah bolon. Ini adalah rumah adat dari Sumatera Utara, yaitu rumah bolon. Dan ada juga suku-suku bangsa di Sumatera Utara, yaitu ada suku Papa, terus suku Batak, kemudian suku Mandailing, dan juga ada suku Karo ya. Nah, kalau senjata dari Sumatera Utara itu namanya hujur siringis. Seperti ini bentuknya ya. Kemudian alat musiknya itu ada namanya doli-doli. Kalau lagu dari Sumatera Utara salah satunya adalah Mariam Tomo. Kemudian tari daerah Sumatera Utara, siapa yang tahu? Iya, bagus sekali. Kasih dulu tepuk tangannya untuk temannya yang masih ingat. Ya, tari dari Sumatera Utara itu yang pertama adalah Serampang 12, kemudian ada tari Moyo. Yang kedua, selain dari Provinsi Sumatera Utara, kita bahas DKI Jakarta, ibu kota dari negara Indonesia. Kalau DKI Jakarta, gayanya apa ya? Yuk, mari kita intip. Yang pertama, rumah adat dari DKI Jakarta, itu rumah kebaya, itu namanya ya. Suku dari DKI Jakarta itu namanya suku Betawi. Makanan khasnya, tengok, ada kerak telur, juga ada ketoprak. Kemudian senjata khas dari DKI Jakarta itu golok. Terus alat musik dari Jakarta itu adalah gambang. Lagu khas daerah Jakarta itu ada lagu, salah satunya lagu Jali-Jali. Kemudian tarian dari DKI Jakarta itu adalah tari topeng dan yapong. Selanjutnya kita akan bahas ke Provinsi Papua. Nah, rumah adat Papua ada yang udah pernah lihat? Ya, ini adalah rumah adat Papua. Namanya rumah Honai. Suku yang ada di Papua ada 3. Yang pertama ada suku Arfak, yang kedua ada suku Asmat, dan yang terakhir ada suku Danya. Makanan khas Papua itu ada papeda dan pepes ikan. Itu adalah makanan khas dari Papua. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Papua, jangan lupa bawa papeda ya. Ibu pun belum pernah sih ngerasainnya papeda ini kayak gimana. Kalau dari Medan kan makanan khasnya di Ambon ya kan. Nah, kalau dari Papua ya papeda ini. Jangan lupa beli papeda kalau jalan-jalan ke Papua. Atau udah ada yang pernah ke Papua? Udah ya, kalau udah hebat lah. Nah, selanjutnya ya, senjata khas dari Papua itu ini ya, bisa dilihat. Ini namanya apa? Ada tombak dan juga ada belati. Dan alat musiknya ini, alat musiknya itu namanya tifa. Kalau lagu khas dari Papua pasti semua udah tahu. Lagu khas Papua adalah Apuse. Masih ingat lagunya? Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema tekipase. Itu ya. Nanti kita nyanyikan lagi setelah habis video pembelajarannya. Tarian dari Papua itu adalah Sanjojo, salah satunya ya.
Dulu sekolah, tarisan Jojo ini adalah senang di sekolahan ibu. Nggak ingat ibu sih seperti apa, cuman masih ingat nada musiknya sedikit-sedikit. San Jojo, San Jojo, gitu. Indonesia itu terdiri dari suku, bangsa, dan budaya, maka kita harus tahu cara menghargai keragaman budaya yang ada, ya. Yang pertama itu dengan cara tidak membedakan teman yang berbeda suku maupun berbeda agama. Yang kedua, dengan menghormati orang lain yang berbeda agama maupun berbeda suku. Dan yang terakhir, cara kita untuk menghargai keragaman budaya itu dengan cara ikut melestarikan keragaman budaya. Jangan lupa anak-anak, tadi ada 3 cara untuk menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi, dengan cara berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan agama dan suku. Yang kedua, menghargai orang lain yang berbeda agama maupun suku. Yang ketiga, ikut melestarikan budaya Indonesia atau budaya tradisional. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai penerus generasi muda Indonesia, maka yang harus kita lakukan adalah melestarikan budaya Indonesia. Gimana caranya, Bu? Agar saya juga bisa ikut membantu melestarikan budaya Indonesia. Ibu akan kasih tahu caranya, ya. Yang pertama, harus mencintai produk dalam negeri, bangga memakai produk dalam negeri maupun produk tradisional. Contohnya, kita bangga memakai batik. Lihat, ibu sangat bangga memakai batik. Jadi juga jangan pernah malu kalau memakai batik atau apalagi yang lain yang kira-kira tradisional, produk-produk tradisional. Maksudnya adalah produk buatan khas dari kita sendiri. Jangan malu. Jangan tergoda sama merek-merek luar negeri. Lihat, ini ada sepatuku dari Itali katanya. Ya, kalau kita ingin ikut melestarikan budaya Indonesia, maka kita harus mencintai produk dari Indonesia. Jadi jangan bangga. Siapa lagi kalau bukan kita yang memakai atau yang memberitahu sama orang luar tentang produk dan hasil karya kita, ya kan? Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi ingat, bangga memakai produk dalam negeri. Menyukai makanan tradisional. Ibu yang paling ibu suka itu makanan tradisional dari Jakarta. Karena dulu ibu pernah tinggal di sana, ya. Jadi ibu paling enak lah rasa ibu itu ketoprak. Nah, jadi kita harus mencintai makanan tradisional. Banyak ya, kalau di sini makanan tradisionalnya apa? Holat, bisa. Apalagi misalnya di kampung ibu itu makanan tradisional daerah sana itu namanya kipang. Nah, boleh, setiap daerah itu mempunyai makanan tradisionalnya masing-masing, ya. Jadi kita harus cinta. Jangan nanti kita pergi ke luar, yang diminta pizza, apalagi apalagi namanya itu, pokoknya makanan-makanan dari luar negeri lah. Jangan, ya. Kita harus melestarikan budaya Indonesia, maka kita harus mencintai makanan, menyukai makanan
makanannya tadi ya. Yang ketiga itu mempelajari tarian tradisional dan kebudayaan Indonesia lainnya. Nah, kita ibu tanya, kalian pernah nggak belajar tarian tradisional daerah Sumatera? Misalnya lah, tarian daerah itu kan banyak ya. Tadi yang ibu sebutkan ada Serampang 12, ada juga sebetulnya tari tortor. Pernah nggak kalian belajar tari tortor? Kalau pernah berarti bagus ya. Yang belajar untuk tari tortor ya. Jangan cuma bisa nih tari India atau tari-tari apa itu TikTok itu ya. Dari tarian tradisional dari daerah sendiri maupun dari kebudayaan Indonesia yang lainnya. Terus yang keempat, kita itu harus mengunjungi Museum Budaya Indonesia untuk mengenal budaya-budaya Indonesia. Kalau di sini belum ada ya museum budaya. Nanti kalau kalian pergi jalan-jalan jangan cuma ke mall aja ya, atau ke plaza ya, atau ke Suzuya, jangan. Tapi yang paling nomor satu, coba kalian ajak orang tua kalian nanti kalau COVID-19-nya udah selesai, ajak orang tua kalian mengunjungi museum ya, agar kalian dekat dengan Indonesia, agar kalian tahu kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia, kekayaan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti ibu akan semakin tua. Jadi kalian nanti sudah besar, kalianlah yang harus memberitahu nanti sama anak-anak kalian, sama adik-adik kalian ya. Jadi kalian harus mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah memainkan permainan tradisional. Siapa yang masih main karet, main yeye kalau bahasa apanya ya, bahasa gaulnya. Main yeye siapa? Ya, main petak umpet, apalagi main petak jongkok, main apa lagi? Banyak permainan tradisional yang ada di Indonesia. Tiap daerah itu berbeda namanya, tapi maksudnya sama ya. Nah, jadi kalian jangan malu, jangan cuma bisanya main gadget aja, jangan cuma bisanya main game online ya. Tapi kalian juga harus mengenal bagaimana permainan tradisional. Baik. Nah, kalau kalian itu selalu memainkan HP, hanya memainkan HP, nanti mata kalian bisa rusak. Apalagi kalian itu peka terhadap lingkungan sekitar. Misalnya karena main HP kalian ya, jadi dipanggil sama orang tua kalian nanti nggak dengar lagi. Orang kalau dipanggil kan pasti mukanya nengok ya kan, Dek, apa mah gitu. Ini enggak, Dek, ambil dulu cucian mama ya, sekarang loh, iya mak, gitu doang. Itu karena main HP. Jadi boleh main HP tapi dibatasi, jangan juga dilupakan permainan tradisional. Justru menurut ibu, kalianlah ibu tanya, lebih asik main langsung dengan kawan-kawan kan, daripada cuma bisa main HP, main-main ular lah. Ngapain coba main-main ular ya kan? Yang ada ularnya makin cepat, makin besar, kita matanya makin capek. Tapi kalau bermain bersama kawan di lapangan rame-rame, misalnya main lari-larian atau main petak umpet, ada ketawa, capeknya pun senang. Kalau main HP aja, main ular tadi, capeknya cuma mata aja, ya kan? Nah itu ya. Baiklah. Baik, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya ya.
Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu berikan kalian tugas. Kemudian ada proyek yang harus kalian selesaikan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.